Shalom saudara semua, selamat pagi, selamat datang di doa pagi kita. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 30 Desember. Tidak terasa, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024, saudara ya. Wow, waktu berjalan begitu cepat. Dan hari ini saya ingin mengingatkan, hari ini adalah hari Sabtu, jadi saudara bisa mempersiapkan minyak terlebih dahulu. Nanti kita akan berdoa pengurapan setelah firman. Ya saudara, yuk mari sama-sama kita mulai hari ini, kita mulai dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas tahun 2023, tahun yang Engkau berkati. Kami percaya Tuhan di tahun 2024 kami juga pasti akan melihat penyertaan-Mu dan kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami semakin memahami yang menjadi kehendak Tuhan dan kami semakin dapat dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Biarkanlah hati kami semakin merindukan-Mu Tuhan. Hati kami terus diubahkan, kami terus diperbaharui dalam pikiran kami, dan biarkanlah kebenaran Kristus yang memerdekakan setiap kami dan hidup kami diubahkan senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Biarkanlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu begitu besar untuk kehidupan kami. Sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi untuk setiap kami. Kami ingin meninggalkan segala jalan kami yang lama, yang sia-sia. Dan biarkanlah di tahun yang baru, yang beberapa hari lagi kami akan song-song, biarkanlah Tuhan Engkau terus mengubahkan setiap kami. Biarkanlah tujuan hidup kami adalah kehendak Kristus, kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami ingin kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarkanlah Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara pada setiap kehidupan kami, dan biarlah firman kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dan semuanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, baik saudara, melanjutkan dari judul 2 hari yang lalu, yaitu adalah Tuhan mengalahkan dunia. Saudara, ada 5 poin yang saya sampaikan. 4 poin saya sudah sampaikan, dan hari ini saya akan menyampaikan poin yang terakhir. Ya saudara ya, saya nggak tahu apakah saudara masih ingat, karena 4 poin ini saya bagi di 2 hari yang lalu, dan kemarin saya juga berikan 2 poin. Jadi 2 hari yang lalu 2 poin, kemarin 2 poin, dan hari ini akan ada 1 poin. Jadi saya nggak tahu apakah saudara masih ingat ya, karena harus ingat-ingat 2 hari yang lalu juga poinnya. Tapi saya akan recap untuk setiap saudara ya. Tuhan mengalahkan dunia. Apa sih yang Tuhan kalahkan di dunia ini? Yang pertama, Tuhan mengalahkan ketakutan. Yang kedua, Tuhan sudah mengalahkan roh antikristus. Yang ketiga, Tuhan sudah mengalahkan kematian. Yang keempat, Tuhan sudah mengalahkan roh perbudakan. Dan yang terakhir saudara, yang hari ini saya ingin sampaikan, ini adalah poin terakhir.
Tuhan sudah mengalahkan kutuk. Tuhan sudah mengalahkan kutuk. Yuk sama-sama kita mau baca ayatnya di Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita mau baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara, ada satu lagi ayat yang saya ingin sampaikan. Yang sudah mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Ya, yang sudah mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Saya coba cari ayatnya ya, saudara ya. Saya lupa tulis tadi, tapi saya tadi bilang karena ayat ini sebenarnya sangatlah related sama ayat yang itu, bahwa yang sudah mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Karena apa, saudara? Karena Yesus mau berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga tadi di ayat 14 di sana dikatakan, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Sebentar ya, saudara ya. Ada ayatnya. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 4 di sana dikatakan bahwa sebab semua yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, saudara, yang telah mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Karena iman kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia, sehingga berkat Abraham bisa sampai kepada kita. Ya, saudara, puji nama Tuhan, itu kebenaran yang sangat memerdekakan. Saudara, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, saudara, jadi Tuhan itu tidak mengutuk kita. Ya, karena Tuhan sudah menebus kita dari kutuk itu. Jadi Tuhan itu tidak mengutuk kita lagi. Tapi siapa yang bisa mengutuk kita? Kita sendiri. Yes, kita sendiri. Kita bisa mengutuk diri kita sendiri. Gak percaya? Ada ayatnya, saudara. Di Yakobus 3 ayat 10. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, hal ini seharusnya tidak terjadi. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Saudara, Yakobus bilang bahwa dari mulut bisa keluar berkat atau kutuk. Saudara, itu bisa berarti bahwa mulut kita itu bisa mengeluarkan berkat atau mengeluarkan kutuk. Jadi siapa yang bisa mengutuki diri kita sendiri? Kita sendiri. Kita bisa mengutuki diri kita sendiri. Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan sudah menebus kita dari kutuk. Tetapi kita mempunyai yang namanya free will. Tuhan memberikan kita yang namanya kehendak bebas. Saudara, untuk pilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bebas. Itu free will. Bebas mau pilih atau enggak. Saudara juga bebas dalam berbicara. Saudara bisa mengucapkan kutuk atau berkat atas diri saudara. Bebas. Itu juga termasuk dari kehendak bebas. Saudara, sama halnya seperti ini. Saya percaya Tuhan udah gak berikan kita kutuk dari generasi ke generasi. Itu udah dihapus, udah ditebus. Tapi mungkin ada orang yang tanya gini, tapi ya gimana kalau ada keluarga, ya, papa mamanya broken home, anaknya juga broken home. Nah, berarti keluarga itu masih punya kutuk keturunan dong. Soalnya papa mamanya broken home, anaknya jadi ikut-ikutan broken home. Saudara, itu bukan karena Tuhan mengutuk rumah tangga, keluarga itu, dan anak-anak keluarga itu. Bukan, saudara. Tetapi itu karena sebuah pola pikir dan culture yang udah terbentuk di keluarga itu. Mungkin anak itu udah terbiasa ngelihat orang tuanya berantem. Mungkin orang itu udah terbiasa melihat orang tuanya itu mempunyai tingkah laku yang toksik. Jadi ketika anak itu mempunyai hubungan, anak itu juga akan mempunyai perilaku yang sama, ya, meniru orang tuanya. Mungkin
alasan pernikahan bisa pisah itu ada macam-macam, saudara. Ya, dari perilaku. Biasanya orang bilang, aduh saya cerai sama dia karena saya nggak cocok sama dia. Ya, itu pasti karena berantem terus menerus. Oleh karena itu, akhirnya memutuskan untuk pisah. Nah, anak itu yang berada di dalam keluarga itu, dia melihat orang tuanya terus menerus berantem. Orang tuanya terus menerus menyakiti satu sama lain. Dan ini adalah sebuah lingkungan yang toksik. Oleh karena itu orang tuanya itu berpisah. Dan gak ada yang ngalah satu sama lain. Jadi anak itu belajar. Anak itu melihat apa yang orang tua itu lalui. Ya, misalnya gini lagi saudara ya, misalnya gini. Orang tuanya suka makan manis-manis. Anak yang tinggal di dalam rumah itu udah pasti mereka ketika punya keluarga lagi, mereka itu pasti punya kecenderungan untuk makan manis karena sudah terbentuk sebuah culture makan manis. Jadi bukan kutuk yang harus kita patahkan karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari kutuk. Yang harus kita patahkan adalah culture, kebiasaan, cara pikir yang lama. Kita harus ganti dengan kebenaran Tuhan. Yang dulu sering lihat orang tuanya berantem, orang tuanya nggak pernah ngalah, kita gantikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Firman Tuhan berkata bahwa suami harus mengasihi istri dan istri harus nunduk pada suami seperti kepada Kristus. Ya, ada firman Tuhan yang memberitahu bagaimana suami dan istri itu harus bertingkah laku. Apa peran suami dan apa peran istri, dan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Karena saya percaya gini, Tuhan kalau kasih firman Tuhan, kalau kasih firman itu pasti untuk kebaikan kita. Amin. Susah nggak untuk nunduk pada suami? Kalau buat saya susah sekali. Tetapi firman Tuhan ngomong itu buat apa? Buat kebaikan kita, itu udah pasti. Buat kebaikan kita, supaya kita mempunyai pernikahan yang utuh, mempunyai pernikahan yang bahagia, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu pasti selalu menuju kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tetapi memang itu susah. Suami mengasihi istri apapun yang terjadi, walaupun istrinya suka ngomel, walaupun istrinya gak sempurna, mungkin istrinya gak secantik yang lain di luar sana, tetapi suami harus mengasihi istri. Apakah itu sulit? Ya mungkin beberapa suami menganggap itu sangatlah sulit. Tetapi Tuhan mau agar kita itu dikasih tahu firman itu pasti untuk kebaikan kita. Oleh karena itu ketika satu anak bertumbuh di dalam suatu environment, di suatu keluarga yang selalu berantem, yang mamanya selalu nggak bisa nunduk sama papanya. Oleh karena itu culture itu harus diubah, cara pikir itu harus diubahkan dengan firman Tuhan, diganti sama firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu yang kita harus patahkan bukan tentang kutuk, no, karena Tuhan sudah menebus kita. Kutuk segala macam itu sudah Tuhan tebus. Yang kita harus ubah, tapi tetap culture-nya harus diubah, cara pikirnya harus diubah, kebiasaannya harus diubah. Itu harus diubah. Yang dulunya mungkin nggak pernah tinggal di satu keluarga yang suka olahraga. Ya, jadi mungkin keluarganya jarang olahraga, terus makannya nggak sehat. Ketika anaknya keluar dari rumah dan punya keluarga sendiri, biasakanlah olahraga. Stop makan makanan yang gak bergizi, mulai makan makanan yang bergizi. Ada banyak hal-hal yang pasti menuntun kita kepada kebenaran. Kita ngeliat sosial media ya, ada banyak kok yang suka kasih tahu kita, ayo olahraga, makan makanan yang kayak begini. Ya enggak, stop makanan manis. Jangan makan gula itu punya efek yang sangatlah tidak bagus. Karbohidrat juga efeknya nggak bagus. Ada banyak sekali pengetahuan di luar sana yang bisa membimbing kita kepada kehidupan yang jauh lebih sehat. Ya, walaupun kita tidak bertumbuh di keluarga yang sehat, mungkin tidak membiasakan kehidupan sehat, tetapi kita bisa belajar untuk mempunyai pola hidup yang sehat.
Ya, jadi mindsetnya, kebiasaannya diubah, itu yang diubah. Amin. Ya, saya percaya bahwa kita semua semakin hari semakin itu diubahkan sama Tuhan, diperbaharui sama Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita tahu itu apa yang kita dulu jalanin, kita anggap itu wah itu udah paten itu, ya. Tapi kita terus belajar dari firman Tuhan, kita terus diperbaharui, kita mau belajar. Ubah cara pandang kita yang lama, sesuaikan dengan apa yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Emang susah, saudara, ya, susah. Tetapi Tuhan mampukan. Amin. Ya, saudara. Jadi sedikit recap, 5 poin. Apa aja yang Tuhan udah kalahkan di dunia ini? Yang pertama, Tuhan sudah mengalahkan ketakutan. Damai sejahtera sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Damai sejahtera yang bukan seperti dunia berikan. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginan kita dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan itu adalah instruksi dari Tuhan. Kalau khawatir, kalau takut, doa. Jangan kalau takut, khawatir, malah pergi ke tempat lain, pelariannya ke tempat lain. No, doa. Terus berdoa, terus nyatakan apa yang menjadi kegelisahan kita pada Tuhan. Ya, Tuhan udah ngalahin ketakutan. Tuhan sudah ngalahin ketakutan. Jadi jangan sampai kita terus-menerus berada di dalam ketakutan. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kedua, Tuhan sudah mengalahkan roh antikristus. Ya, roh antikristus adalah roh yang membenci akan kebenaran. Dan di dunia ini kita tinggal di dunia yang penuh dengan roh antikristus karena dunia membenci kebenaran. Ya, dikatakan di ayatnya bahwa jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, dia telah membenci aku. Oleh karena itu, biarkanlah kita terus berjalan dalam kebenaran. Karena apa? Karena roh di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua roh antikristus. Jadi jangan takut sama roh-roh yang menyesatkan. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ketiga adalah kematian. Tuhan sudah mengalahkan kematian. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian, ya, kematian kematian kekal. Ya, saudara, setiap dari kita yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah tidak menerima yang namanya maut. Yes, kita menerima melakukan yang namanya kesalahan. Yes, kita masih terjatuh dalam dosa, tetapi dosa sudah tidak mempunyai kuasa maut. Tetapi kalau kita tetap berjalan di dalam dosa, selama kita berjalan di dalam dunia ini, kita tetap akan menerima yang namanya konsekuensi. Ya, karena hukum di dunia ini masih berjalan. Tetapi ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak berada di dalam maut, tetapi kita dipindahkan dari maut menuju hidup, yaitu ke surga. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena maut sudah dikalahkan, ya, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang keempat, Tuhan Yesus sudah mengalahkan roh perbudakan. Karena setiap dari kita tidak menerima roh perbudakan lagi, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak, yang kita dapat berseru Aba, Bapa. Jadi Tuhan sudah mengalahkan roh perbudakan, yaitu adalah roh ketakutan. Ya, oleh karena itu, biarkanlah kita mengerti apa yang menjadi identitas kita. Kita adalah anak, kita bukanlah budak. Kita adalah anak, kita bukan budak. Kita menerima hak waris, kita bukan menerima upah. Oleh karena itu, jangan berada di dalam roh perbudakan. Ya, terkadang kita dibudak oleh masa lalu kita terbudak oleh kebiasaan-kebiasaan kita terbudak oleh kedagingan kita nyaman melakukan apa yang
yang senang, yang memuaskan hawa nafsu kita, tetapi itu menuju kepada perbudakan. Oleh karena itu, jangan berada di dalam perbudakan, tetapi biarlah kita hidup di dalam roh Tuhan. Amin. Dan identitas kita sebagai anak, itu kita harus selalu sadari. Karena anak menerima hak waris dan budak hanya menerima upah. Jadi jangan mau terima upah aja, karena dosa itu kelihatannya enak, ya, kelihatannya bisa memberikan solusi sementara, tetapi dosa itu akan mengkerangkeng kita, menjadikan kita budak. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang kelima saudara, Tuhan sudah mengalahkan kutuk. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah tidak dikutuk lagi. Oleh karena itu, kita jangan pernah berpikir bahwa waduh, ini saya sakit tuh mungkin karena kutuk ya, Tuhan sudah mengutuk saya, atau mungkin saya miskin nih gara-gara Tuhan ngutuk saya untuk menjadi miskin. No, Tuhan sudah tidak memberikan kita kutuk. Tuhan sudah menebus kita dari kutuk. Tapi yang harus kita perbaharui adalah pikiran kita. Yang harus kita ubah adalah culture kita, kebiasaan kita. Kita harus ubah cara pikir kita, itu yang harus kita ubah. Amin saudara. Jadi yang saya mau katakan adalah dari 5 poin yang saya sudah sampaikan ini, biarkanlah kita mengerti bahwa Tuhan itu sudah mengalahkan dunia. Jadi jangan berjalan di dunia ini seperti orang yang kalah, tetapi kita berjalan karena kita menang. Kita berjalan di dalam kemenangannya Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita tuh terkalahkan. Karena apa saudara? Karena kita tuh punya pengharapan. Kita punya Tuhan. Masalah yang kita hadapi itu bukan the end of the world. Itu bukan akhir dari hidup kita. Itu bukan kiamat. Masih ada pengharapan, masih ada solusi, masih ada jalan keluar. Jadi jangan pernah merasa kalah sama masalah. Jangan pernah kalah sama situasi kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Yang kita harus lakukan adalah kita terus berjalan dalam iman. Karena apa saudara? Masalah-masalah yang kita hadapin itu membentuk karakter kita. Itu membentuk karakter kita. Yuk sama-sama ketik di kolom chat. Membentuk karakter kita. Jadi kita biarkanlah kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter yang kuat. Mempunyai karakter yang kuat, karakter Kristus. Jadi ketika kita kuat menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan apa segala sesuatu. Tuhan yang memampukan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi jangan berjalan di dunia ini seperti orang yang sudah kalah. No, tetapi kita berjalan di dalam kemenangannya Tuhan. Masalah ada, boleh, gak apa-apa, gak ada masalah. Karena ada harapan kok, ada solusi kok, ada jalan keluar kok. Gak apa-apa, it's okay. Selama ada Tuhan, selama kita berjalan dengan Tuhan, everything is going to be okay. Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang terus memerdekakan setiap kami. Kami percaya Engkau sudah mengalahkan dunia. Kami mau berjalan dalam kemenangan-Mu Tuhan, karena kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami semua adalah anak-anak Elohim. Kami punya Bapa di surga yang mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kami punya juru selamat yang sudah menyelamatkan kami. Kami gak berjalan sendirian lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Dan kami ingin berdoa, kami menyiapkan minyak di tangan kami. Kami ingin mengoleskan minyak itu di dahi kami. Dan percayalah, bukan manusia yang mengurapi, tetapi Tuhan yang mengurapi setiap kita. Mari oleskan di dahi, dan kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang mengurapi setiap kami. Tuhan, kami bukan kudus karena usaha, upaya, perbuatan kami, tapi kami kudus karena Engkau yang menguduskan setiap kami. Kami suci karena Engkau yang sudah menyucikan setiap kami, Tuhan. Dan kami benar, itu semua karena anugerah Tuhan, kami sudah dibenarkan.
Dan kami percaya Bapa, minyak ini adalah tanda di mana kami akan berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang memateraikan kami, Roh Kudus-Mu yang menjadi jaminan untuk setiap kami, bahwa kami akan berjalan dalam rencana Tuhan. Kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Dan biarkanlah firman Tuhan yang tergenapi, rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan, kami percaya Bapa, dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan kami, baik itu dalam sakit penyakit kami, baik itu dalam masalah perekonomian kami, masalah keluarga, masalah jodoh, mungkin keturunan, yang menantikan keturunan Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengubahkan, dan Engkau yang menjadikan semuanya baru. Dan kami percaya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan dari Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang diberkati, hidup kami adalah hidup yang akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berikanlah kami hikmat dalam menjalani apapun yang menjadi rencana Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami, keluarga kami, sekolah, edukasi, studi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memampukan kami, memberikan kami hikmat yang baru, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam, kami dapat melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami, dan Engkau melihat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kesempatan yang baru untuk setiap kami. Kalaupun kami terus terjatuh dalam kesalahan yang sama, Tuhan, Engkau bimbing kami terus, dan Engkau tidak pernah menyerah untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami ingin menerima berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membimbing kami, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya doa ini sudah dijawab Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara semua. Ini adalah hari terakhir doa pagi kita, tanggal 30 Desember. Ya saudara, di tahun depan kita akan tidak akan ada DPK doa pagi kita setiap hari saudara, karena tahun depan kita akan di satu minggu itu akan ada doa pagi, doa siang, dan doa malam saudara ya, jadi digabung jadi satu. Tetapi nanti schedule-nya untuk doa pagi kita di hari apa dan di jam berapa itu akan diupdate lagi saudara ya. Jadi tunggu updatean dari kita untuk tahun 2024 ya. Programnya akan baru karena kita akan kumpulin jadi satu semua saudara ya. Tetapi terus saksikan, terus ikuti program-program di YHS Media saudara ya, dan biarkanlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan percaya bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada penyertaan Tuhan ya. Di dalam Tuhan itu selalu pasti ada hikmatnya Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan ya. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, amin ya. Saya percaya bahwa kedepannya pasti akan lebih baik lagi ya, dan saya sangat bersyukur saudara terus bersama dengan saya dan tim dari awal sampai akhir ya. Saya sangat bersyukur saudara setia selalu bersama dengan kita semua. Dan saudara, kita akan ketemu lagi tahun depan ya saudara ya. Oleh karena itu terus pantengin dan ditunggu update-nya ya. Terima kasih saudara semua, happy weekend, dan selamat beristirahat buat setiap saudara semua yang tidak bekerja pada hari ini. Selamat beraktivitas dengan keluarga, selamat bekerja apabila saudara masih bekerja ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu tahun depan.
Shalom.